Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal persamaan kuadrat, rumus ABC dan sifat-sifat akar yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Oke, langsung aja ya, kita ke soal yang pertama. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 13x ditambah 15 sama dengan 0 adalah Nah, ini kita langsung pakai rumus ABC ya. Nah, rumus ABC itu kan rumusnya X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Nah, dari persamaan ini kita bisa tahu nilai A-nya itu 2, B-nya minus 13, C-nya 15. Kita masukkan minus B, minus B-nya minus 13. Plus minus 13 kuadrat minus 4 kali 2 kali 15 dibagi 2 dikali 2. Hasilnya adalah minus dikali minus plus ya. Jadi plus 13 minus 13 kuadrat. Nah, minus 13 dikali minus 13 hasilnya positif 169. Minus 4 kali 2 minus 8. Minus 8 dikali 15 minus 120. Nah, dibagi 2 dikali 2 dibagi 4. Oke, jadi 13 plus minus akar 169 dikurangi 120, akar 49 dibagi 4. Oke. Nah, berarti X1-nya 13 ditambah akar 49 dibagi 4. 13 ditambah akar 49 adalah 7. Berarti 13 ditambah 7 dibagi 4. 20 dibagi 4, 5. X2-nya yang minus ya. Tadi kan plus sudah, sekarang yang minus. 13 dikurangi 7 dibagi 4. 6 dibagi 4. Bisa disederhanakan 6/4 disederhanakan sama-sama dibagi 2 ya. Sama-sama dibagi 2. Jadi 3/2. Oke. Jadi ini sama-sama dibagi 2 disederhanakan. Nah, jadi X1-nya 5, X2-nya 3/2. Lanjut soal yang kedua. Jika akar-akar persamaan kuadrat dari 6x kuadrat ditambah 6x ditambah 19 sama dengan 0 adalah A dan B, maka jumlah A dan B. Nah, kemarin kan sudah ada rumusnya. Jika X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah minus B per A. Ya, min B per A. Ya, jadi di sini akar-akarnya adalah A dan B. Nah, A dan B ini maksudnya adalah bukan A itu 6, B itu 6, bukan. Tapi A dan B. Jadi akar-akar persamaannya itu A dan B. Berarti akar-akar persamaannya itu maksudnya X1 dan X2. Jadi A dan B ini sama artinya sebagai X1 dan X2. Itu maksudnya. Maka jumlah A dan B. Nah, maka jumlah A dan B itu berarti maksudnya X1 ditambah X2. Jadi rumusnya minus B per A. Nah, nilai B-nya adalah 6. Nilai B 6 berarti minus B jadi minus 6 dibagi A dibagi 6. Minus 6 dibagi 6 hasilnya minus 1. Jadi jumlah akar-akar persamaannya adalah minus 1. Seperti itu ya caranya. Lanjut soal ketiga. Jika nilai diskriminan kuadrat 2x kuadrat minus bx minus 5 sama dengan 0 adalah 121, maka tentukan nilai b. Nah, dari persamaan ini A, nilai A-nya adalah 2. A itu kan angka yang di depan x kuadrat atau konstanta yang di depan x kuadrat. Sedangkan B adalah konstanta di depan x. Di depan x ini ada apa? Ada minus B. Jadi nilai B-nya adalah minus B, C-nya minus 5. Nah, diketahui nilai diskriminannya adalah 121. Jadi nilai D-nya 121. Yang ditanya adalah B, nilai B-nya berapa? Nah, dari diskriminan ini nanti kita bisa tahu nilai B-nya itu berapa. Nah, diskriminan itu kan B kuadrat minus 4AC ya. Rumus D itu B kuadrat minus 4AC. Nah, kita masukkan
B-nya, nilai B-nya minus B kuadrat minus 4, A-nya 2, C-nya negatif 5. Kali 2 dikali negatif 5. Minus B kuadrat hasilnya B kuadrat ya, minus dikali minus kan jadi plus. Minus 4 kali 2 minus 8. Minus 8 dikali minus 5 positif 40 sama dengan 121. Jadi B kuadrat sama dengan 40-nya plus pindah ruas jadi minus. 121 dikurangi 40 hasilnya adalah 81. Nah 81 ini masih B kuadrat. Berarti untuk cari B akar 81 hasilnya 9. Jadi nilai B-nya adalah 9. Jadi nanti kalau misalnya disuruh berarti persamaannya adalah, nah persamaannya adalah 2x kuadrat minus B-nya 9, berarti min 9x minus 5 sama dengan 0. Ini persamaannya. Tuh ya. Oke, lanjut sekarang soal keempat. Himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0 adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, berarti kita cari nilai x-nya. Nah, kan ini kita menggunakan rumus ABC, jadi kita cari dulu nilai A-nya berapa. A-nya 1, B-nya 7, C-nya 12. Nah, oke, gini. Ini kita pakai yang memfaktorkan ya, pakai memfaktorkan. Nanti kita juga coba pakai cara rumus ABC. Nah, sekarang kita memfaktorkan dulu. Nilai B-nya 7, nilai C-nya 12. Berarti angka berapa nih yang menghasilkan angka 12, tapi ketika dijumlah hasilnya 7. Nah, jadi kita pakai 3 kali 4, karena 3 ditambah 4, 7, 3 dikali 4, 12. Jadi kita pakai 3 dan 4. Jadi pemfaktorannya x ditambah 3 dikalikan x ditambah 4. Maka x ditambah 3 sama dengan 0 atau x ditambah 4 sama dengan 0. Jadi nilai x-nya sama dengan plus 3 pindah ruas jadi minus 3, plus 4 pindah ruas jadi minus 4. Jadi x1-nya minus 3, x2-nya minus 4. Tuh ya. Nah, sekarang kita coba kalau pakai rumus ABC. Minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Minus B, nilai B-nya 7, berarti minus 7 plus minus B kuadrat 7 kuadrat minus 4, A-nya 1, C-nya 12. Nah, dibagi 2A, dibagi 2 dikali 1. Oke, jadi minus 7 plus minus 7 kuadrat 49 ya, akar 49 dikurangi 48. Minus 48. Gini ya, minus 48. Oke, dibagi 2. Nah, berarti ini minus 7, 49 dikurangi 48 itu kan 1. Nah, akar 1 itu bisa plus 1 atau minus 1 ya. Jadi anggap aja ini 1 karena nanti di depannya ini juga ada plus minus ya. Jadi sama aja, anggap aja 1 per 2. Nah, taruh sini ya. Berarti x1-nya minus 7 ditambah 1 per 2. Berarti hasilnya minus 7 ditambah 1 minus 6. Minus 6 per 2 minus 3. X2-nya minus 7 minus 1 ya per 2. Minus 8 per 2 minus 4. Nah, sama hasilnya minus 3 sama minus 4. Jadi terserah kalian, nanti kalian mau menggunakan rumus yang mana. Gitu ya.
Oke, kita lanjut soal kelima, nomor 5. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan 3X kuadrat dikurangi 11X ditambah 10 sama dengan 0, maka nilai X1 dikali X2 adalah, nah kemarin X1 dikali X2 adalah rumusnya C per A. Nah, berarti nilai C-nya 10, A-nya 3, jadi 10 per 3 ya. 10 per 3 disederhanakan jadi 3, 1 per 3. Oke, lanjut ya. Soal ke-6. Himpunan penyelesaian dari 2X kuadrat ditambah 6X dikurangi 20 sama dengan 0 adalah, oke, kita langsung masukkan minus B berarti minus 6 plus minus B kuadratnya berarti 6 kuadrat minus 4 dikali 2 dikali negatif 20 dibagi 2 dikali 2. Nah, 6 kuadrat 36, minus 4 dikali 2 minus 8, minus 8 dikali minus 20, minus 160, minus dikali minus plus ya, jadi plus 160 dibagi 4. 36 ditambah 160 adalah 196. Nah, sekarang X1-nya berarti X1-nya minus 6 ditambah akar 196 dibagi 4. Akar 196 adalah 14. Jadi minus 6 ditambah 14, utang 6 dibayar 14, sisanya masih 8 ya. 8 dibagi 4, 2. X2-nya minus 6 dikurangi minus akar 196 dibagi 4 ya. Minus 6 dikurangi minus 14, utang 6, utang lagi 14, utangnya tambah besar jadi 20. Jadi minus 20 dibagi 4, hasilnya minus 5. Jadi X1-nya 2, X2-nya minus 5. Lanjut nomor 7. Jika X-nya 3 adalah, jika X sama dengan 3 adalah salah satu akar persamaan X kuadrat ditambah 2X ditambah C sama dengan 0, maka akar-akar yang lainnya adalah, nah jadi salah satu akarnya itu sudah diketahui ya, salah satu akarnya sudah diketahui, maka kalian tinggal cari nilai C-nya dulu ini. Setelah tahu nilai C-nya, baru setelah itu cari nilai akar yang lainnya. Nah, sekarang untuk mencari nilai C-nya, kalian masukkan nilai X-nya ini. Jadi X-nya kan 3, berarti 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 ditambah C sama dengan 0. 3 kuadrat 9, 2 dikali 3, 6, ditambah C sama dengan 0. 9 ditambah 6, 15 ditambah C sama dengan 0, karena yang ditanya adalah C ya, yang ditanya C berarti 15-nya yang harus pindah ruas, jadi minus 15. Jadi nilai C-nya adalah minus 15. Setelah tahu nilai C, kalian masukkan ke persamaan. Nah, C-nya kan tadi min 15, jadi persamaannya X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Tinggal kalian faktorkan lagi. Nah, difaktorkan lagi. Tadi kan nilai X-nya sama dengan 3. Ya, berarti ada unsur 3-nya. Kalau misalnya, nah, misalnya nilai X-nya sama dengan 3. Berarti kalau 3-nya pindah ruas, berarti minus 3 sama dengan 0. Nah, makanya ini langsung aja, oh berarti salah satu akarnya, faktornya adalah X minus 3. Tinggal cari yang satunya berapa. Nah, kita lihat di sini, ini min 15. Nah, ini sudah ada min 3, berarti min 3 dikali berapa supaya hasilnya min 15 ya. Jadi minus 3 itu dikali berapa supaya hasilnya minus 15. Oh, berarti dikalikan 5. Nah, berarti nanti kalian di sini diisi X plus 5. Nah, jadi X minus 3 sama dengan 0, X plus 5 sama dengan 0. Nilai X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 5. Nah, udah bener kan ya? Tadi kan yang soal yang awal salah satu akarnya adalah X sama dengan 3. Nah, ini sudah benar. Salah satunya X sama dengan 3, berarti akar yang lainnya adalah X sama dengan minus 5. Seperti itu ya caranya. Kita lanjut soal ke-8.
himpunan penyelesaian dari persamaan dalam kurung X min 2 dikalikan 3X plus 5 sama dengan X dikalikan X min 2. Nah, ini persamaannya kalian selesaikan dulu ya. Persamaannya kalian selesaikan dulu. X minus 2 dikalikan 3X. Nah, 3X plus 5. Nah, ini dikalikan dulu. Ya. X dikalikan 3X. Nah, ini X dikali 3X, hasilnya 3X kuadrat nih di sini. Kemudian min 2 ya. Min 2 dikalikan 3X. Sini ya, tulis ini 3X kuadrat. Min 2 dikalikan 3X minus 6X. Kemudian X dikalikan 5. Berarti plus 5X min 2 dikali 5 minus 10. Nah, ini minus 6X ditambah 5X hasilnya minus X ya, atau minus 1X. Minus 6 dibayar 5, ternyata utangnya masih ada 1, jadi minus X. Jadi di sini 3X kuadrat min X min 10. Nah, di sini sudah nih hasilnya ya. 3X kuadrat min X min 10 sama dengan, nah sekarang yang ini X dikali X min 2, X dikali X, X kuadrat, X dikali min 2, min 2X. Kalau sudah seperti ini, nah yang sebelah kanan ini kalian letakkan ke kiri, dipindah ke kiri semuanya. X kuadrat pindah jadi minus X kuadrat, minus 2X ya, minus 2X ini pindah jadi plus ya. Yang ini positif pindah jadi negatif, yang ini negatif pindah jadi positif, maka sama dengan 0. Nah, diselesaikan dulu. 3X kuadrat dikurangi X kuadrat, 3 dikurangi 1 berarti 2. Minus 1X ditambah 2X, utang 1 dibayar 2, tinggal 1, masih ada lebihnya 1 berarti X. Minus 10. Nah, minus 10 yang sendiri berarti langsung ditulis minus 10 sama dengan 0. Nah, setelah ini baru kalian faktorkan ya, difaktorkan. Oke. Nah, jadi boleh pakai rumus ABC, boleh pakai memfaktorkan, boleh, terserah ya. Terserah pakai yang mana yang kalian bisa lebih memahami. Oke, ini dihapus dulu ya. Nah, ini misalnya kalian pakai memfaktorkan berarti caranya seperti ini, seperti yang sudah Pak Lisa contohkan. Nanti kalian buktikan sendiri. Sekarang kalau misalnya pakai rumus ABC, langsung aja ya, minus B. B-nya itu nilai A-nya kan 2, B-nya 1, C-nya minus 10. Berarti minus B minus 1 plus minus akar 1 kuadrat minus 4 kali 2 kali min 10 dibagi 2 kali 2. Nah, min 1 plus minus 1 kuadrat 1. Ya, min 4 kali 2 min 8. Min 8 dikali min 10 berarti plus 80. Ya, plus 80. Sebentar. Plus 80 dibagi 4. Jadi min 1 plus minus akar 81 per 4. Akar 81 itu adalah 9. Ya, jadi X1 nya min 1 plus 9 per 4. Hasilnya 8 per 4 ya. 8 per 4 berarti 2. X2 nya tak taruh sini ya. X2 nya berarti min 1 min 9 per 4 berarti min 10 per 4. Disederhanakan jadi min 5 per 2. Nah, sama, udah
hasilnya ya. Min 5/2 atau 2. Jadi terserah kalian ini mau pakai rumus yang mana. Ya. Oke, lanjut soal ke-9. Persamaan kuadrat x kuadrat min 5x min 24 sama dengan 0. Mempunyai, nah di situ yang ditanyakan adalah diskriminannya, apakah lebih dari 0, apakah sama dengan 0 atau kurang dari 0. Kita langsung masukkan ke rumus diskriminan. Ya, langsung dimasukkan. Rumus diskriminan adalah b kuadrat minus 4ac. B-nya minus 5, jadi minus 5 kuadrat minus 4 dikali A-nya 1 dikali 1, C-nya negatif 24, berarti dikali negatif 24. Min 5 kuadrat jadi 25. Min 4 kali 1 min 4, min 4 dikali min 24 plus 96. Jadi hasilnya adalah 121. Nah, 121 itu berarti lebih dari 0. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka akar-akarnya real berlainan. Akar-akar real berlainan atau X1 tidak sama dengan X2. Itu ya. Nomor 9. Sekarang terakhir. Nomor 10. Diketahui X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan 2x kuadrat min 2x min 12 sama dengan 0 dan X1-nya lebih dari X2. Maka nilai 2x1 dikurangi 3x2 adalah, nah sekarang kita cari akar-akarnya dulu ya. Nah, nilai A-nya 2, B-nya negatif 2. Nah, karena itu 2x berarti kita pakai caranya yang rumus umum yang kedua ya. Berarti A kali C 2 dikali min 12. Jadi min 24. Nah, sekarang berapa dikali berapa hasilnya min 24. Berapa ditambah berapa hasilnya min 2. Nah, kita pakai 6 sama 4 ya, atau 4 sama 6. Yang negatif mana? Karena ini penjumlahannya hasilnya negatif, berarti yang negatif yang 6. Nah, rumusnya kan 2. Kalau misalnya persamaan umum seperti persamaan umum yang kedua, berarti 2x min P, 2x plus P ya, dikalikan 2x plus Q per A ya, per A. Jadi 2x karena 6-nya minus berarti 2x minus 6, 4-nya plus berarti 2x plus 4 dibagi 2. Nah, yang mau dibagi 2 yang 4 aja. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi 2x minus 6 dikalikan x plus 2 sama dengan 0. 2x min 6 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. 2x sama dengan minus 6-nya pindah ruas jadi positif 6. Berarti x-nya 6 per 2. 6 dibagi 2, 3. X plus 2 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan plus 2 pindah ruas jadi minus 2. Jadi x-nya 3 atau x-nya minus 2. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nilai dari 2x ya, 2x1 dikurangi 3x2. Tapi persyaratannya adalah x1-nya lebih dari x2. Nah, karena x1-nya lebih dari x2, jadi nilai yang x1-nya adalah 3, sedangkan x2-nya adalah minus 2. Itu ya. Nah, sekarang 2x1 dikurangi 3x2. Berarti 2 dikali 3 dikurangi 3 dikali minus 2. 6 min 3 dikali min 2 plus ya, plus 6. Jadi hasilnya 12. Jadi nilai dari 2x1 ditambah 3x2 ya, ditambah 3x2 adalah 12. Nah, sorry nih. Hasilnya 12.
Seperti itu caranya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal untuk persamaan kuadrat rumus ABC dan sifat-sifat akar. Semoga kalian bisa lebih memahami untuk materi ini ya, materi persamaan kuadrat ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.